hal yang negatif yang lainnya. Itu kalau menurut saya. Ya. Dan programnya Pak Ganjar juga tidak masuk akal. Dia sempat mengatakan di depan halayak media, mengatakan seperti ini. Kita akan membuat namanya internet gratis tanpa internet. Gimana caranya? Ini kan dijadikan bahan lawakan bagi mereka kalangan-kalangan IT, lulusan-lulusan IT di Indonesia ini lawakan gimana caranya gitu kan. Ini ada komentar sinis dari Kementerian Ekonomi kita, Ibu Sri Mulyani mengatakan Indonesia bisa defisit kalau program ini tidak dijalankan dengan benar katanya. Lah, Ibu ini selama 10 tahun ini apa yang dia kerjakan? Hanya menaikkan nilai pajak saja. Ini sepertinya Ibu Sri Mulyani ini harus ditendang dari Indonesia. Harus. Shalom. Kemarin bagian ngomong ya. Iya, silakan terlalu malam, Pastor. Iya, ini kan sebenarnya temanya ini ya, Pak Paul ya, tentang program makan gratis ya, Pak Paul ya. Iya, ini kan sebenarnya program menurut saya yang lumayan bagus lah kalau saya bilang. Orang mah menilai kebanyakan orang, wah nanti rakyat kita terlalu banyak dimanjain gitu kan. Tapi setelah saya teliti, saya browsing, ternyata program ini sudah banyak berjalan di beberapa negara. Ada di Amerika, ada di India, ada di Brazil, terus beberapa di negara Afrika juga yang perekonomiannya sudah mulai berkembang. Terus dulu juga sempat diadopsi di negara Inggris, tapi karena perang politik di negara Inggris, program ini dialihkan ke pemberian makan ke imigran ilegal, kalau tidak salah begitu. Nah, akhirnya program makan gratis ini untuk anak-anak ini dihentikan. Menurut saya ini sangat bagus, Pak Pastor. Soalnya kita lihat saja seperti di China kan, ini kan salah satu cara untuk mengatasi stunting. Orang bilang stunting kan harusnya diatasi dari dalam kandungan. Bahkan kalau kita melihat generasi yang akan datang, anak-anak yang dikasih makan ini di sekolah ini kan nanti bakalan gede juga nantinya. Ketika mereka dari sejak SD diberikan makan gratis, susu gratis, mereka kan jadi dewasa, berkembang, tumbuh kembangnya mereka menjadi orang dewasa kan sudah dibantu gizi oleh negara gitu. Ketika mereka sudah dewasa, mereka menjadi orang tua yang sehat gitu ya, Pak Paul ya. Nah, ketika mereka sudah sehat, untuk generasi yang pertama ini yang merasakan namanya program makan gratis ini, untuk generasi selanjutnya itulah buahnya, buah dari perbaikan gizi. Kita lihat dulu orang-orang Jepang dan orang-orang China, bahkan orang-orang Korea, tubuhnya itu sama dengan orang Indonesia. Tapi karena perbaikan gizi, kita lihat bagaimana sekarang orang-orang Jepang, orang-orang Korea, orang-orang China, mereka tingginya itu sekarang di atas 170. Sudah mulai banyak peningkatan lah gitu, Pak Paul. Ya kita lihat lah, sebenarnya di Indonesia juga sudah mulai kita lihat bagaimana generasi milenial sekarang, tapi di kalangan ekonomi kelas menengah ke atas ya Pak Paul ya, bagaimana tinggi tubuhnya itu saya lihat yang SMP maupun yang SMA sekarang sudah di atas 170 Pak Paul. Itu kan karena faktor ekonomi tadi Pak Paul ya, kalangan ekonomi kelas menengah ke atas. Padahal kalau zaman saya itu dulu kan disebutnya kaum milenial ya Pak Paul ya.
anak-anak itu SMP saja masih cebol-cebol, Pak. Tinggi tubuhnya itu masih kecil-kecil, tapi kita lihat sekarang, loh kok anak-anak zaman sekarang itu tingginya luar biasa, 170 ke atas. Tapi kan itu untuk kalangan ekonomi kelas menengah ke atas. Nah, tapi dengan adanya program ini saya yakin Indonesia generasinya itu akan semakin sehat. Udah hiraukan aja lah omongan-omongan negatif dari kubu yang kontra dengan program ini. Takutnya nanti dananya dikorupsi. Kan di Indonesia kan selama ini setiap ada program pasti dikorupsi toh. Ya kan, bagaimanapun caranya, apakah itu nanti dikorupsi kementerian, apakah itu nanti dikorupsi oleh kepala sekolahnya. Tapi kan ada hukum nanti yang ini yang bisa mengatasinya. Ya tergantung bagaimana responnya cepat untuk mengadukan dari tindak-tindak kejahatan dari baik dari pihak sekolah ataupun pihak pemerintah gitu. Dan menurut saya program ini lebih bagus kalau misalnya ini sudah merata di Indonesia, sudah bisa menyentuh ke daerah-daerah pelosok. Wah, ini merupakan akan disambut oleh masyarakat luas secara positif. Daripada kita omongin misalnya internet gratis. Apa sih internet gratis? Dari kaum generasi Z saja, internet itu kebanyakan Pak Pastor ya, kebanyakan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Game online. Menurut saya dari mayoritas anak-anak zaman sekarang itu, mereka mempergunakannya bukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi untuk games dan browsing-browsing hal-hal yang negatif yang lainnya. Itu kalau menurut saya. Ya. Dan programnya Pak Ganjar juga tidak masuk akal. Dia sempat mengatakan di depan halayak media, mengatakan seperti ini. Kita akan membuat namanya internet gratis tanpa internet. Gimana caranya? Ini kan dijadikan bahan lawakan bagi mereka kalangan-kalangan IT. Lulusan-lulusan IT di Indonesia ini lawakan gimana caranya gitu kan. Ya lebih bagus saya dukung ini programnya Pak Prabowo ini. Ya mudah-mudahan ke depannya program ini berhasil dan sukses. Ya tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat untuk bisa membantu program ini agar bisa berjalan di sekolah-sekolah. Terima kasih Pak. Betul ya. Jadi seharusnya program makan gratis ini bukan diprogramkan lagi, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, saudara. Auto, ya. Makanya saya sih memahami Pak Teddy bilang tadi ya, sampai kapan? Ya seterusnya, nggak boleh berhenti. Siapapun presidennya, kalau nggak bisa ngasih makan warganya, ya mati aja presidennya, minggir aja. Ya kan, harus bisa kasih makan warganya. Satu itu, ya. Kedua, siapapun presidennya, ya kalau dia tidak bisa menyekolahkan warganya, ya mampu saja. Ya, tetapi paling penting itu ya makan dulu, dan pasti korup ada nggak? Pasti akan korup karena sudah watak Indonesia yang dikuasai oleh Islam. Korup ya, dalam Islam itu korup boleh, yang penting bikin masjid. Itu masalahnya dalam Islam itu, korupsi dibolehkan yang penting bikin masjid. Repotnya begitu, saudara. Ya, makanya kan maling dipotong tangannya, nggak ditanya. Ya, maling itu dipotong tangannya, kan kejem ini, saudara. Nggak ditanya kenapa kamu maling, harusnya kan ditanya kenapa kamu maling. Saya lapar, Pak. Ya pemerintahnya yang dipotong tangannya, kenapa kamu korupsi? Ya, lucu kan, kalau di Belanda coba maling, cuma ditangkap. Ya ter apel, tadi saya lupa namanya ter apel ya. Dulu udah pernah saya sampaikan di sini ya. Tambahan lagi Pak Paul. Tambahan lagi. Ini ada komentar sinis dari Kementerian Ekonomi kita, Ibu Sri Mulyani mengatakan Indonesia bisa defisit kalau program ini tidak dijalankan dengan benar katanya. Lah, Ibu ini selama 10 tahun ini apa yang dia kerjakan? Hanya menaikkan nilai pajak saja. Dia mengikuti, saya tahu bahwa Ibu ini berhaluan liberal, ekonomi liberal.
dia saja kuliahnya di universitas liberal. Lihat saja apa yang terjadi di Amerika sana. Eh, di kawasan Partai Republik itu pajaknya sangat rendah. Mereka antara 10 sampai 15%. Sehingga ekonomi itu tumbuh subur, berkembang. Tetapi apa yang dijadikan Partai Demokrat ini, mereka menjadikan ini pajak ini sebagai eh, senjata politik untuk menyerang para pengusaha. Kan prinsip ekonominya seperti itu, Pak. Di mana ada banyak pengusaha, disitulah banyak lowongan pekerjaan. Inilah yang menolong banyak orang, sehingga banyak sekarang negara-negara bagian di Amerika Serikat itu yang berhaluan Demokrat itu, contohnya California, pajak dinaikkan. Banyak orang-orang dari California itu minggat ke Texas karena pajaknya sudah sangat tinggi. Mereka pindah ke daerah kawasan Republikan. Ini dari Ibu Sri Mulyani ini tugasnya saya tidak mengerti apa yang dia lakukan selama 10 tahun ini. Sementara di bagian perpajakan saja dia tidak bisa melakukan kontrol terhadap para pegawai-pegawai pajak yang menikmati gaya hidup hedonis. Ketika dia dikritisi oleh di TV oleh para jurnalis, dia hanya memberikan jawaban yang tidak jelas gitu. Ini sepertinya Ibu Sri Mulyani ini harus ditendang dari Indonesia. Harus. Coba lihat ya nih ya. Iya. Ini gara-gara orang kayak Sri Mulyani terjadi orang ini nih. You cannot steal. Tidak semuanya, saudara ya. Tapi ada sekelompok orang yang nekat. Karena apa, saudara? Mereka melakukan pencurian, paling cuma dicatat namanya. Ya, this is the hand problem, dia bilang gitu ya. Hunger problem, dia bilang begitu ya, saudara ya. Kacau sekali, saudara. Saudara, penjara di Belanda itu nyaris kosong, saudara ya. Sampai dijual, sampai ditutup ya, 11 penjara, 17 penjara di Belanda ditutup. Malah beberapa penjara dijadikan camp refugee, ya. Mungkin si Alengso itu dulu salah satu penghuni penjara yang camp refugee itu. Saya mah nggak pernah. Saya dari pertama tinggal ya di sini ya, dari pertama tinggal sampai sekarang saya ya nggak pernah pindah-pindah. Camp saya camp terbaik ya, camp refugee terbaik, bekas resort. Itu resort ya, resort yang bagus sekali ya. Indah sekali tempatnya, juga enak sekali, bunga-bunga. Waduh, keren ya, tempatnya bersih, apartemen ya. Kalau Alengso itu kan tinggalnya di penjara sama di kontainer ya, saudara ya. Bagus nggak di tenda. Nah itu, saudara ya. Coba lihat, tidak, penjara kosong, saudara, di Belanda. Kenapa? Karena mereka nggak punya alasan buat maling. Mereka nggak punya alasan buat maling, saudara. Yang malingnya Arab ini, ya. Karena apa mereka? Karena mereka ilegal. Kalau mereka nggak ilegal, pasti mereka bisa makan, ya. Coba nih, kasih dulu student. Silakan student.